Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurul Huda Amir dari Prodi Ilmu Komputer kelas B akan membawakan materi mengenai hasil dari analisis kelayakan usaha saya yang berupa jasa yaitu usaha privat matematika online yang saya beri nama Indas Private Class. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha adalah merupakan suatu cara untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya suatu usaha yang ingin kita jalani atau teruskan nanti. Nah, berikut merupakan nama produk jasa saya yang bernama Indas Private Class. Jasa saya ini akan membawakan materi yaitu materi matematika yang berbasis online yang dikhususkan bagi kalangan pelajar SD sampai SMA. Berikut merupakan logo dari usaha saya. Nah, adapun komponen penganalisis kelayakan usaha, yang pertama itu adalah studi kelayakan usaha, dan yang kedua adalah analisis SWOT. Nah, dari dua ini saya akan memaparkan apa sih perbedaan dari dua komponen penganalisis kelayakan usaha ini. Yang pertama adalah studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha merupakan sebuah studi yang dimana dilakukannya sebuah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu usaha, serta diharapkan agar kita bisa mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pendiri usaha itu sendiri. Karena sebenarnya tujuan dari usaha itu adalah agar kita bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan serta proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Berikut merupakan poin-poin penting dari komponen pertama, yaitu studi kelayakan bisnis. Komponen pertama yaitu analisa kelayakan usaha. Yang kedua yaitu analisa target pasar. Yang ketiga adalah analisa kelayakan manajemen. Dan yang keempat adalah analisa kelayakan finansial. Baik, saya akan menjelaskan atau memaparkan masing-masing dari komponen dari studi kelayakan usaha ini. Yang pertama adalah fase 1, yaitu analisa kelayakan jasa. Nah, di analisa kelayakan jasa ini, kita harus menganalisa apakah layak tidaknya jasa yang akan saya jalankan. Nah, di analisa kelayakan jasa ini terbagi atas 2 poin lagi. Yang pertama adalah kebutuhan akan jasa, dan yang kedua adalah permintaan jasa. Nah, kebutuhan jasa ini merupakan parameter untuk mengukur apakah jasa ini akan dibutuhkan oleh para konsumen nantinya, sehingga jasa yang ingin saya jalankan nanti ini bisa sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Nah, adapun poin-poin dari kebutuhan akan jasa yaitu jasa saya, yaitu para siswa membutuhkan kelas tambahan dalam membahas materi sekolah. Mengapa demikian? Karena saya dulu pernah merasakan sebagai siswa sekolah, dan saya merasa bahwa waktu belajar di sekolah itu kurang banyak dan kurang efektif, sehingga saya sendiri merasa sangat membutuhkan kelas tambahan dalam membahas materi sekolah. Terutama di bidang matematika yang nanti saya akan jalani pada jasa saya ini. Oke. Yang kedua adalah
Karena saat ini sedang berada di zaman pandemik, yang dimana mau tidak mau siswa sekolah harus belajar secara online, yang dimana siswa kurang bisa menyerap materi dengan baik, khususnya pelajaran matematika. Sehingga dengan jasa ini saya berharap bahwa bisa memecahkan masalah para siswa dalam menyerap materi matematika dengan baik. Yang kedua adalah permintaan jasa. Parameter ini digunakan agar saya bisa mengetahui apakah jasa saya ini sesuai dengan kebutuhan konsumen nantinya. Nah, adapun poin-poin dari permintaan jasa saya ini yaitu kebutuhan yang meningkat terhadap pembelajaran matematika. Mengapa demikian? Karena rata-rata dari siswa sekolah itu banyak yang kurang bisa memahami dengan baik pembelajaran matematika, sehingga dengan menggunakan jasa ini kemampuan mereka terhadap materi matematika bisa lebih baik ke depannya, serta bisa menunjang kemampuan problem solving matematika para siswa nantinya. Oke, baik. Fase kedua yaitu analisa target pasar. Nah, di sini saya menampilkan harga dari jasa saya yang akan saya tawarkan nantinya. Nah, pada jasa saya ini menargetkan para siswa dari jenjang SD sampai SMA. Dan karena privat ini online, maka siswa yang berdomisili di luar kota Makassar juga bisa menggunakan jasa saya ini. Adapun produk dari jasa saya yaitu terdiri dari 2 jenis paket, yaitu yang pertama paket reguler, yang dimana jumlah pertemuannya itu 2 kali seminggu, dan per sesinya itu 1,5 jam per sesi. Dan paket kedua itu yaitu paket intensif, yang dimana jumlah pertemuannya itu 4 kali seminggu dengan 1,5 jam per sesi. Di sini saya memasang harga sesuai dengan tingkat jenjangnya beserta dengan jumlah pertemuannya. Oke. Harga privat online ini telah saya sesuaikan dengan kantong para siswa untuk tiap jenjangnya dan tiap paketnya, serta dengan saya sendiri sebagai pengajar nantinya, sehingga saya rasa tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, selanjutnya adalah fase ketiga yaitu analisa kelayakan manajemen. Di sini saya, mengapa saya bilang 100% didirikan serta dijalankan oleh saya sendiri, karena memang karena jasa ini baru saya rintis dan mengingat situasi saat ini sedang terjadi pandemi yang membatasi pergerakan kita, sehingga jasa ini ditawarkan full berbasis daring, sehingga jasa ini hanya dijalankan serta diatur oleh saya sendiri, sehingga tidak membutuhkan tenaga bantuan dari orang lain. Selanjutnya adalah fase keempat, yaitu analisa kelayakan finansial. Di fase ini saya telah membagi 2 komponen modal yang nantinya akan membantu saya dalam mendirikan jasa ini. Yang pertama itu adalah komponen modal yang sudah saya miliki. Yang pertama itu adalah laptop serta software video conference. Di sini software video conference yang nantinya saya gunakan yaitu Zoom serta Google Meet. Nah, yang kedua itu terdapat modal yang nantinya akan saya yang dimana nanti akan mengeluarkan uang. Yang pertama itu adalah WiFi. Di sini harga WiFi per bulan itu sebesar Rp375.000.
Nah, yang kedua itu adalah buku materi matematika. Harga ini merupakan harga yang telah saya taksir, yang sedemikian rupa yang dimana sudah mencakup buku materi matematika mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini yang ketiga adalah peralatan mengajar, yang dimana saya taksir itu nanti akan mengeluarkan uang sebesar 200.000 rupiah. Adapun total dari modal ini yaitu sebesar 1.575.000 rupiah. Harga modal yang nanti saya keluarkan ini saya rasa tidak besar, sehingga saya rasa jasa ini akan sangat layak bagi saya untuk dijalankan. Oke, baik, terima kasih banyak karena sudah menonton video saya hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi ke email saya atau ke nomor saya berikut ini. Dan apabila ada salah kata atau kekurangan selama video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.